Pernahkah saudara-saudara berpikir dan merenungkan satu hal ini, saudara? Pada saat kita beribadah berjemaat, sebenarnya kita ini beribadah dan menyembah kepada pribadi siapa? Selanjutnya, saudara-saudara, kita sebagai orang-orang percaya sebenarnya diperintahkan oleh Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, Sang Penebus, Tuhan Juru Selamat kita, Sang Mesias. Kita harus beribadah kepada pribadi siapa, dan kita menyembah kepada pribadi siapa. Ada dua dokumen resmi, sah dan kudus, suatu perintah dari Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi untuk umat kudus miliknya harus menyembah kepada siapa dan harus beribadah kepada siapa. Dokumen itu ada di dalam kitab Perjanjian Lama atau kitab Tanak dan kitab Perjanjian Baru atau Brit Kasada. Kita akan baca dokumen dari kitab Perjanjian Baru di dalam kitab Matius pasal 4 ayat 10. Saya akan bacakan dari beberapa terjemahan. Yang pertama saya akan bacakan dari Alkitab terbitan Lembaga Alkitab Indonesia berbahasa Indonesia dari kitab Matius 4 ayat 10. Demikian, saudara-saudara. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah, iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Selanjutnya saya akan bacakan bahasa Yunaninya untuk Matius 4 ayat 10, saudara-saudara. Karena kebanyakan orang itu menganggap bahwa Perjanjian Baru itu diambil dari bahasa Yunani. Saya bacakan, saudara, Matius 4 ayat 10. Toto lego autos ho Iesus hupagus satanas grapogar kurios ho theos su proskonio kai autos monos latrevo. Sang Mesias membaca dalam kitab Matius 4 ayat 10 tadi, saudara-saudara, dengan mengatakan ada tertulis. Berarti sudah tertulis dalam kitab suci yang resmi. Dan kitab suci yang ada saat itu adalah kitab Tanak atau kitab Perjanjian Lama yang dalam bahasa aslinya ditulis dalam bahasa Ibrani, saudara-saudara. Oleh karena itu, kita akan melihat, saudara, Tuhan tadi mengambil ayat dari kitab Perjanjian Lama yang berbahasa Ibrani itu dari kitab Ulangan, ya, pasal 6 ayat 13, saudara. Dalam terjemahannya ya, untuk ILT 3, saudara, Ulangan 6 ayat 13 itu berbunyi seperti ini, saudara. Engkau harus takut kepada Yahweh Elohimmu, engkau harus beribadah kepada Dia, dan engkau harus bersumpah demi namanya. Dalam teks aslinya bahasa Ibrani, saudara, dari kitab Matius 4 ayat 10 yang diambil oleh Tuhan tadi bersumber dari kitab Ulangan 6 ayat 13, demikian, saudara-saudara. Et Yahweh Elohika tirawe oto ta'abot ubismo tisabea. Itulah, saudara-saudara, teks aslinya. Dari situ saudara temukan apa? Bahwa Tuhan Sang Mesias Juru Selamat kita dan Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi ini menyatakan bahwa satu-satunya yang harus disembah oleh manusia atau semua makhluk termasuk setan harus menyembah kepada pribadi yang satu, yaitu Elohim Yahweh.
Elohim itu sebutan saudara, sesembahan atau Tuhan. Sedangkan Yahweh adalah nama diri. Sehingga nama Yahweh dalam bahasa apapun tidak boleh diterjemahkan dengan kata yang lain. Kalau diterjemahkan kata lain sudah beda saudara artinya. Yahweh adalah nama pribadi saudara. Saya berikan contoh saudara-saudara. Ketika seorang pelajar lulus SMA kemudian belajar di Inggris, melanjutkan kuliah di sana, dia itu namanya Bunga saudara. Setelah lulus dari universitas di Inggris, dia dapat ijazah. Dalam ijazah itu semua teksnya, kalimatnya adalah bahasa Inggris. Tapi ada satu yang berbahasa Indonesia, yaitu nama Bunga. Jadi orang Inggris di sini saudara menghargai nama diri, tidak mau mengubah. Kalau di Indonesia namanya Bunga, di Inggris meskipun harusnya diterjemahkan flower, tapi tidak. Tetap ditulis nama Bunga, karena itu dokumen resmi. Sebab kalau ditulis flower saudara, pulang ke Indonesia melamar di semua instansi ditolak. Karena apa? Namanya berbeda dengan KTP-nya, yaitu Bunga. Itulah saudara, nama diri tidak bisa diubah. Nama Sang Pencipta langit dan bumi yaitu Yahweh, dalam bahasa apapun tetap harus ditulis Yahweh. Seperti saudara-saudara dalam teks salah satu kitab suci bahasa Inggris saudara masih mengakui nama itu tetap Yahweh saudara-saudara. Saya bacakan Ulangan 6 ayat 13. You shall fear your God Yahweh, and in his name serve, and him shall the code. Ya, masih kata Yahweh ditulis saudara, tidak diubah. Selanjutnya Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi ini saudara, karena memandang banyak manusia, ciptaannya itu memanggil dia dengan nama berbeda-beda, dan sebenarnya yang mereka panggil itu ilah-ilah mereka, ilah dunia ini. Maka Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi mengenalkan namanya, supaya orang percaya bahwa dia sendiri mengenalkan nama dirinya saudara. Itu dokumennya ada di dalam kitab Yesayahu pasal 42 ayat 8 saudara-saudara. Dan kitab Perjanjian Lama tadi bahasa aslinya adalah bahasa Ibrani. Kita baca saudara-saudara. Yesayahu 42 ayat 8. Ani Yahweh husemi uke bodilea herlo eten utehilati labesilim. Itulah saudara-saudara. Ani Yahweh. Yahweh tidak diubah saudara. Dalam bahasa Inggrisnya juga sama saudara. My name is Yahweh. I will give not to another, and my glory to careful image, nor my praise. Dan dalam bahasa Indonesianya saudara, dalam terjemahan ILT 3 berbahasa Indonesia, Akulah Yahweh, itulah namaku, dan aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain dan pujianku kepada patung. Orang-orang Nasrani di Indonesia saudara, pegangannya kebanyakan adalah kitab Alkitab terbitan LAI berbahasa Indonesia seperti yang saya bacakan tadi di Matius 4 ayat 10 tadi. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Kalau orang Nasrani itu memang pegangannya kitab Alkitab ini saudara. Ternyata jauh melenceng dari apa yang asli saudara. Di sini berarti kalau dasarnya Alkitab berbahasa Indonesia terbitan LAI, semua makhluk menyembah kepada Tuhan Allah. Padahal apa saudara-saudara? Kalau kita lihat frasa-frasa lain dari bahasa-bahasa teks asli, itu tidak ada saudara. Kata Allah, Tuhan tidak ada. Yaitu selipan dari orang yang kepercayaannya lain, ya, menyelipkan kata-kata itu dalam bahasa Indonesia.
Saudara perhatikan tadi, di dalam kitab berbahasa Yunani, saudara, Tuhan Allahmu ditulis Kurios Hotheos. Tidak ada kata Tuhan Allah, saudara. Memang dalam kamus Alkitab bahasa Indonesia, ya, itu tempatnya di Alkitab bagian belakang. Kalau saudara lihat kata Tuhan huruf kapital semua, itu di situ memang penerjemahnya mengatakan itu pengganti nama Tuhannya Israel, Yahweh. Jadi mengakui, saudara, Tuhan itu aslinya Yahweh. Tapi saudara, Alkitab juga memanggil nama yang lain, saudara. Seperti kitab Ulangan 9 ayat 16 itu. Itu diterjemahkan apa, saudara? Yahweh Elohim diterjemahkan apa? Tuhan Allah. Allahnya huruf besar semua. Jadi juga ini ngawur penerjemahnya. Satu nama Yahweh diterjemahkan dengan Tuhan huruf kapital semua dan Allah huruf besar semua. Dan itu adalah penyesatan, saudara. Sehingga orang Indonesia itu enggak kenal nama Yahweh. Kemudian di dalam teks aslinya tadi, saudara, disebutkan Yahweh Eloheka. Jadi di situ, saudara, dalam Ulangan 6 ayat 13, namanya Yahweh. Dan Tuhan Yesus mengutip apa yang tertulis tadi dari Ulangan 6 ayat 13, itu tentunya tidak mengubah nama Yahweh menjadi Tuhan, saudara-saudara. Ya tetap Yahweh seperti yang diterjemahkan oleh kitab suci ILT 3 itu, saudara. Ya, engkau harus takut kepada Yahweh Elohim. Engkau harus beribadah kepada Dia. Jadi nama Yahweh itu tetap, saudara. Jadi Alkitab terbitan LAI berbahasa Indonesia mengganti nama Yahweh menjadi Tuhan dan Yahweh menjadi Allah. Itu tidak benar, saudara. Oleh sebab itu, setelah mengerti ini, saudara, mumpung saudara masih hidup, berubahlah. Karena kitab Roma 12 ayat 2 mengatakan, berubahlah oleh pembaruan akal budimu atau pikiranmu berubah. Berubah oleh apa, saudara? Oleh firman Tuhan yang bahasanya benar. Berubah. Kalau saudara tidak berani berubah, berbahaya, saudara. Karena orang yang melupakan nama Yahweh itu akan binasa, saudara-saudara. Seperti dikatakan dalam Ulangan 8 ayat 19 sampai 20. Siapapun yang melupakan nama Yahweh, Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, akan binasa. Jadi mari, saudara-saudara, iman anggapan yang salah seperti ini kita tinggalkan dan kita beralih ke yang benar. Mungkin saudara berkata, pendeta saya, teman-teman saya, organisasi gereja saya enggak ada yang manggil nama Yahweh. Kalau saudara diperbarui sekarang mendengar dan mengerti, berubahlah, saudara. Mungkin saudara sendiri situ, pakailah nama Yahweh dalam doa pribadimu, ucapanmu. Kemudian kalau di gereja harus menyembah, memasyurkan nama Allah, enggak usah ikuti. Anda panggil nama Yahweh. Dan kalau saudara berubah saat ini, hidupmu berubah juga dalam keselamatan dan hidup dalam segala kelimpahannya. Saudara-saudara, Tuhan menanti engkau. Tuhan Elohim Yahweh, Bisim Yeshua Mashiach mengasihimu. Berubahlah. Terimalah pembaruan ini dalam nama Yeshua HaMashiach. Amin.